Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indri Irianti Desolnika Kukus dengan NIM 200611021154 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memahaminya strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Untuk melihat selengkapnya, yuk simak. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah cara untuk rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategi menurut para ahli yaitu Morrissey, strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar bisa tercapai segala misinya. Sedangkan siagaan, strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, apa sih arti tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi strategi? Yaitu tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yaitu agar dapat meningkatkan pendapatan, penjualan atau laba, melindungi pangsa pasar, mendiversifikasi atau meningkatkan kualitas yang dijadikan tujuan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang akan dicapainya. Yang ketiga, apa sih pengertian dari konsep strategi? Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usahanya. Pimpinan suatu organisasi tentu setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal atau peluang dan ancaman suatu pasar. Konsep strategi sendiri memiliki dua tingkatan, yaitu corporate level strategi and business unit level. Konsep strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Chandler mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Yang kedua, Porter mengemukakan strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang keempat, jelaskan pengertian dari strategi unit bisnis beserta contohnya. Nah, strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi di dalamnya. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan, yaitu misi dan keunggulan bersaing. Dalam mencapai misi unit bisnis menggunakan dua model strategi, yaitu General Electric Matrix and BSG model. BSG model adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan di UBS. Dalam model BSG, setiap unit bisnis ditempatkan dalam salah satu kategori yang mewakili 4 kategori. Yang pertama, question mark atau biasanya ditugaskan misi membangun pangsa pasar. Yang kedua, start ditugaskan untuk mempertahankan atau hold pangsa pasar. Yang ketiga, cash flow. Unit bisnis ini merupakan penyumbang dana terbesar bagi perusahaan. Unit ini ditugaskan untuk misi harvest, untuk keuntungan dan arus kas jangka pendek. Yang keempat, DOE, untuk mengukur tingkat pertumbuhan industri pada poros dan pangsa pasar yang saling berhubungan. Contohnya, BSG Matrix of McDonald's. Matrix BSG McDonald's berdasarkan analisis menurut Boston Consulting Group diperoleh sebagai berikut, yaitu question marks atau high growth, low market share. Perkembangan bisnis makanan ini sendiri di benua Eropa cukup tinggi, namun karena banyaknya kompetitor menyebabkan McDonald's hanya menguasai sedikit pangsa pasar. Dan kedua, stars pada McDonald's di negara USA, tingkat perkembangan makanan ini cukup tinggi. Dan McDonald's telah memiliki brand image yang kuat sehingga menguasai hampir seluruh pangsa pasar. Sedangkan cash cows, pertumbuhan McDonald's di Asia tidak begitu tinggi yang mengakibatkan head office harus menurunkan tingkat investasinya dan mengalihkan dana tersebut untuk peningkatan biaya lain, misalnya biaya iklan. Sehingga dengan peningkatan tersebut, biaya iklan ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan berhubungan langsung dengan peningkatan laba. Dan yang terakhir, dogs. Pada posisi ini, McDonald's di Amerika harus melakukan inovasi besar-besaran dan melakukan desain ulang proses bisnisnya.
Dan yang terakhir, pengertian dari strategi korporat beserta contohnya. Strategi korporat adalah satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain atau diversifikasi yang berhubungan ada di tengah spektrum. Syarat perencanaan dan pengendalian perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi tingkat korporat, yakni tingkat dan jenis diversifikasi yang begitu berbeda. Contohnya yang pertama, strategi penetrasi pasar. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan mengencarkan unsur bauran pemasaran, promosi, dan harga. Contohnya, Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Untuk mendukung strategi tersebut, Coca-Cola berusaha menciptakan suatu tren yang membuat iklan yang unik dan menarik. Contohnya, dengan meluncurkan iklan Coca-Cola Ber. Dilihat dari iklan ini, Coca-Cola ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, strategi pengembangan produk atau product development strategy, yang merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Contohnya, PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Yang kedua, PT Telkom telah melakukan pengembangan pelayanan dari jasa PSTN menuju hingga jasa Narrowband, ISDN, dan Intelligent Networks. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. See you next time.